Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wahsabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita masih mendapatkan karunia darinya. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelum saya memulai kutum singkat pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aftia Pangesika Wijaya dari kelas 8B. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai kutub singkat hari ini yang bertema pertempuran iman versus hawa nafsu. Dalam bahasa Indonesia, iman didefinisikan sebagai kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenaan dengan agama, keyakinan, atau kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Secara istilah dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan atau keyakinan kepada Allah, nabi-nabinya, serta kitab yaitu Al-Quran dan lain-lain. Iman juga diartikan sebagai pekerjaan jiwa yang membuat kita merasa yakin akan keberadaan dan kebenaran dari sesuatu yang tidak terlihat atau tidak tampak lagi bagi indera manusia. Dalam konteks agama dan psikologi, hawa nafsu merujuk pada kekuatan emosional yang besar dalam diri manusia yang menyebabkan hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi demi pemenuhan emosi tersebut. Hawa nafsu sering dihubungkan dengan keinginan yang mengarah pada kepuasan fisik, emosional, atau materi. Secara lebih spesifik, dalam ajaran Islam, hawa nafsu dapat diartikan sebagai kecondongan jiwa kepada sesuatu yang disukainya. Jika kecondongan tersebut sesuai dengan syariat Islam, maka terpuji. Namun jika bertentangan, maka tercela. Hawa nafsu juga meliputi dua aspek, yaitu syubhat atau keraguan dan syahwat atau keinginan duniawi. Yang keduanya ini bisa berdampak negatif jika tidak dikendalikan. Kita harus mempercayai bahwa iman adalah sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada hati hambanya yang dikehendakinya. Ketika petunjuk Islam datang, tidak semua orang menerima dengan lapang dada. Ada yang merasa sulit menerima karena hawa nafsu yang menghalangi. Namun, kita harus meyakini bahwa petunjuk Allah adalah kebaikan yang sesuai dengan lahir dan batin kita. Oleh karena itu, kita perlu menundukkan hawa nafsu agar iman kita semakin kuat dan tulus menerima petunjuknya. Untuk meningkatkan iman, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Berikut ini adalah beberapa cara yang disarankan. Yang pertama adalah memperbaiki kualitas sholat. Kualitas sholat yang khusyuk dan berkesinambungan dapat meningkatkan keimanan. Yang kedua adalah mentadaburi Al-Quran. Membaca dan merenungkan isi Al-Quran dapat memperdalam pemahaman dan keimanan. Yang ketiga adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Bergaul dengan orang-orang yang memiliki keimanan kuat dapat memotivasi kita untuk meningkatkan iman. Yang keempat adalah membaca buku-buku Islam. Mempelajari lebih lanjut tentang Islam melalui buku-buku dapat menambah wawasan dan keimanan. Yang kelima adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dapat membantu kita untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan rasa takjub yang memperkuat iman. Yang keenam adalah menjalankan perintah Allah. Konsistensi dalam menjalankan perintah Allah dapat menjauhi larangannya. Juga merupakan cara untuk meningkatkan iman. Yang ketujuh adalah melakukan evaluasi diri. Refleksi dan introspeksi diri secara berkala dapat membantu kita mengidentifikasi
dan memperbaiki kekurangan dalam keimanan. Yang kedelapan adalah berdoa. Memperbanyak doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan di hati senantiasa terjaga dan bertambah. Selain itu, menghindari maksiat dan godaan yang dapat melemahkan iman juga penting. Ingatlah bahwa iman dapat bertambah dan berkurang, sehingga memerlukan usaha dan komitmen untuk terus memperkuatnya. Selanjutnya, perlu kita sadari bahwa hawa nafsu itu sebagai musuh. Nafsu selalu memerintahkan kepada keburukan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukum-hukumnya, seringkali manusia kesulitan menerimanya. Karena hawa nafsu yang ingin mengikuti ambisi dan keinginan duniawi. Oleh karena itu, kita perlu berjuang melawan hawa nafsu agar tetap taat pada perintahnya. Dalil tentang hawa nafsu ada di surat Yusuf ayat 53 yang berbunyi, "Wa ma ubarri'u nafsi, innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Selanjutnya, perjuangan dalam bulan suci di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan, perjuangan melawan hawa nafsu menjadi lebih berat. Kita harus menahan diri dari makan, minum, harus menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga perkataan, menahan amarah, dan hal-hal negatif lainnya. Namun ingatlah bahwa ini adalah bagian dari pertempuran iman kita. Dengan keteguhan hati, kita bisa menghadapinya dengan baik. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menundukkan hawa nafsu, menguatkan iman, dan menjaga petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kutub singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.